Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah prosesi yang tidak kalah penting. Betul. Dan akan ada sesuatu yang spesial yang akan diperlihatkan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Tanpa mengurangi rasa hormat, silakan arahkan pandangan ke layar yang ada di depan dan selamat menyaksikan. Dekopi adalah wadah perjuangan untuk menciptakan kekeluargaan yang menghadirkan kebersamaan, mewujudkan kegotong royongan. Itulah kemudian jati diri koperasi adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Kegagalan sistem kapitalisme global dan beragam persoalan dalam negeri seperti kemiskinan, kesenjangan, menipisnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan hidup, dan memudarnya budaya gotong royong, menggugah Nurdin Halid menggagas visi 2045, koperasi menjadi pilar negara, saat Indonesia memasuki usia 100 tahun pada tahun 2045. Soekarno mengatakan, Pancasila dengan 5 sila diperas menjadi Trisila, dan diperas lagi menjadi Ekasila, dan Ekasila itu adalah kegotong royongan. Jati diri koperasi adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Koperasi sebagai filosofi karena mengandung nilai-nilai keutamaan dalam hal keadilan, kemandirian, kesetaraan, menuju terciptanya kesejahteraan bersama. Koperasi bisa menjadi instrumen di dalam menciptakan kemakmuran menuju terciptanya negara kesejahteraan. Nurdin Halid percaya sistem koperasi yang syarat nilai dan diamanatkan pasal 33 UUD 1945 ayat 1 menjadi sistem dan instrumen yang paling tepat untuk membangun karakter bangsa Pancasila, menghadirkan keadilan sosial, dan lestarinya ekosistem NKRI. Itulah yang memperteguh keyakinan saya tentang visi besar 2045 koperasi sebagai pilar negara. Untuk mendukung visi besar tersebut, Nurdin Halid mendesak pemerintah dan DPR untuk menerbitkan Undang-Undang Sistem Perekonomian Nasional sebagai turunan langsung dari pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pak Menteri, ada penekanan dari Pak Prabowo dalam program prioritas, hilangkan kemiskinan, hentikan impor, swasembada pangan, jadikan Indonesia lumbung pangan dunia. Swasembada energi, hilirisasi, jaga SDA kita, jangan dijadikan murah. Oleh karena itu, Pak Menteri, saya mengusulkan perlu ada sebuah terobosan kebijakan dalam hal kolaborasi kemitraan antara swasta, antara BUMN, koperasi, dan swasta. Dan kalau dilakukan, maka itu adalah Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, telah menjalankan amanah khusus kita. Undang-Undang Sistem Perekonomian Nasional harus menjadi acuan utama dalam penyusunan sumber undang-undang sektoral, ekonomi, dan sosial budaya. Pada Harkopnas 2022, Nurdin Halid mengajukan secara resmi kepada pemerintah agar 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Ekonomi Pancasila atau Ekonomi Gotong Royong. Karena 18 Agustus sudah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi. Kembalikan pasal 33 ayat 1 dengan mencantumkan kata koperasi ke dalam pasal 33 Undang-Undang 1945. 2. Pemerintah dan DPR segera menyusun dan menerbitkan undang-undang tentang sistem perekonomian nasional sebagai penjabaran pasal 33 Undang-Undang 1945 dan pasal 5 TAP MPR nomor 16 garing MPR garis 98 tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Dia adalah memang seorang pemikir dan pejuang koperasi. Ya, saya kenal dia sejak tahun 80-an, mulai dari manajer KUD, kemudian jadi manajer perwakilan Puskut, namanya dulu PPK. Kemudian jadi manajer Puskut, menjadi ketua Puskut, sampai jadi ketua Inkut, ketua Dikopin. Dia adalah sosok yang sangat paham tentang koperasi. Dia juga membuat pemikiran-pemikiran, konsep-konsep pemikiran tentang pembangunan koperasi, mulai dari pilar sebagai pilar negara sampai 2045, kemudian juga dia menginisiasi membuat undang-undang koperasi. Ini jelas bahwa dia adalah seorang pemikir. Dari aspek komitmennya luar biasa untuk membangun koperasi. Nah, yang terakhir adalah aspek konsistensi. Ya, itu jelas sejak tahun 80-an sampai hari ini dia konsisten untuk membangun koperasi. Pak Menteri, seluruh penggiat koperasi dan UKM rakyat Indonesia harus mensyukuri lahirnya seorang pemimpin Pak Prabowo yang sadar akan ekonomi konstitusi.
89 tahun kita merdeka, kemiskinan masih tinggi, pengangguran masih banyak, stunting di mana-mana, karena tidak kita melaksanakan ekonomi konstitusi. Kita memandang koperasi selama ini harusnya tidak dipandang sebagai sebuah sistem ekonomi saja, tapi harus dipandang sebagai sistem ekonomi dan sistem nilai. Kenapa? Dalam koperasi sama dengan nilai dari membangun sebuah negara. Ada nilai kesetaraan, ada nilai keadilan, ada nilai solidaritas, dan yang paling penting adalah ada nilai kesejahteraan sosial, kesejahteraan bersama. Itu nilai dalam koperasi yang tidak dimiliki oleh swasta. Kiprah Nurdin Halid di dunia koperasi tidak berhenti di level nasional. Ia juga terlibat aktif dalam gerakan koperasi global dan membuka akses kerjasama koperasi-koperasi Indonesia dengan berbagai koperasi dunia. Semua itu bisa dilakukan Nurdin Halid setelah ia terpilih sebagai Presiden Organisasi Koperasi ASEAN dan menjadi Vice President Organisasi Koperasi Asia Pasifik. Berkat kepercayaan dan kemampuan lobi, Nurdin Halid sukses membawa dua agenda penting koperasi dunia ke tanah air. Kongres Koperasi Perikanan Dunia di Surabaya tahun 2012 dan Kongres Koperasi Asia Pasifik di Bali tahun 2014. I know Mr. Halid many years. He's my old good friend for me. At first, as colleagues, we working together at SAP. Under his leadership, DECOPIN has made great, remarkable achievement in cooperative movement in Indonesia, and also project a negative, supportive, and cooperative image in the region and even around the globe. I would say I feel fortunate. I work a great person like Mr. Halid. Pak Nurdin is one of my close friend and we have been working together for many years. I witnessed his leadership and professionalism when we mutually act side by side as a board member of International Cooperative Alliance for Asia Pacific region. He demonstrated his commitment in governance in the regional cooperative movement that bring back many beneficial opportunity not just for Indonesia but also in developing cooperative in the region. De esta manera será distinguida su gran labor y su extensa trayectoria en la promoción del cooperativismo en su país y en la región de Asia-Pacífico, y su liderazgo en DECOPIN, que pude ver en primera persona al visitar Indonesia a mediados del año 2019. Y así lo demuestra también su trabajo a favor de la integración cooperativa en la región del sudeste asiático y en la región de Asia-Pacífico de la Alianza Cooperativa Internacional. Y aprovechar la oportunidad para enviar a usted y a todo el movimiento cooperativo de Indonesia un fuerte abrazo cooperativo. Berkat visi, gagasan, spirit, dan kerja keras yang penuh pengorbanan, sederet prestasi dan penghargaan pun diterima Nurdin Halid. Meski karena itu semua, ia harus menghadapi terjangan badai lawan politik dan kapitalis hitam. Bangun koperasi ini betul-betul satu perjuangan karena memang harus menghadapi kekuatan-kekuatan besar yang tidak sepakat koperasi itu ada dan besar. Saya kira kalau kita ikuti perjuangannya dia, bagaimana kekuatan-kekuatan besar itu ingin Nurdin Halid ini kalau bisa ya dalam arti dibunuh, semacam karakternya dibunuh. Itu adalah salah satu bentuk karakter assassination gitu ya, semacam pembunuhan karakter dari kekuatan-kekuatan yang tidak suka dengan Nurdin Halid di sini. Tapi dia tetap berjuang. Nah, itu menunjukkan komitmennya yang luar biasa terhadap perjuangan koperasi ini. Semoga Anda selalu terus sukses membangun koperasi karena memang koperasi, gerakan koperasi membutuhkan ya peran Anda dan sumbangan Anda untuk terus membangun koperasi yang memang tidak mudah ya. Benar apa yang dikatakan Anda bahwa pembangunan koperasi memerlukan kemauan politik yang besar dari seluruh bangsa ini. Memikul risiko dan pengorbanan adalah mahkota perjuangan untuk nilai-nilai yang diyakini dan diperjuangkan. Itulah ciri utama karakter Nurdin Halid sebagai pemimpin perubahan, the change of leader. Badai dan karang sama sekali tidak mematikan langkah sang anak guru. Ia tetap eksis berkarya untuk negeri hingga detik ini. Bagi mutiara yang jatuh ke lumpur dan kotor, ia tetaplah mutiara. Sosok pendobrak Nurdin Halid sungguh merefleksikan seorang pria Bugis sejati. Pelaut ulung tidak lahir dari laut tenang. Dia terus bergerak untuk Indonesia yang sangat dicintainya. Sekali layar terkembang, pantang surut ke pantai.